Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanni Putra Pratama. Saya akan menjelaskan tentang International Flow of Funds. Tujuan bahasan seminar kali ini adalah satu, menjelaskan komponen utama dari saldo pembayaran. Yang kedua, menjelaskan bagaimana arus perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor lainnya. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana arus modal internasional yang dipengaruhi oleh karakteristik daerah. Pembahasan ada satu, neraca pembayaran, yang kedua neraca berjalan, yang ketiga neraca modal, yang keempat arus perdagangan internasional, yang kelima faktor arus perdagangan internasional, yang keenam perbaiki defisit neraca perdagangan, lalu yang ketujuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung, delapan ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio internasional, dan yang terakhir adalah organisasi keuangan internasional. Setelah pembahasan ini saya akan buka tanya jawab kepada para partisipan. Mohon partisipasinya ya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antara warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode. Biasanya selama satu kuartal atau satu tahun. Neraca ini mencatat transaksi usaha, individu maupun negara. Laporan neraca pembayaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa komponen bagian. Yang paling diperhatikan adalah neraca berjalan dan neraca modal. Selanjutnya ada neraca berjalan. Neraca berjalan mencakup pertama dan neraca perdagangan atau balance of trade, yaitu selisih ekspor dan impor barang dan jasa. Jika ekspor lebih kecil dari impor, berarti terjadi defisit neraca perdagangan. Yang kedua, neraca jasa atau faktor income, pendapatan dari investasi asing. Yang terakhir ada transfer pembayaran, yaitu bantuan, hibah, dan hadiah dari suatu negara untuk negara lain. Ini contoh transaksi dari neraca berjalan. Saya lanjutkan. Kita masuk ke neraca modal. Neraca modal atau capital count adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara satu negara tertentu dengan negara-negara lain selama suatu periode tertentu. Karena neraca ini membandingkan investasi asing baru yang akan dilakukan suatu negara dengan investasi asing dalam negara tersebut selama satu periode. Neraca modal dibagi menjadi tiga. Contohnya yaitu pertama ada investasi asing langsung, investasi portofolio, dan investasi modal lain. Investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha. Contoh seperti pembangunan pabrik baru. Untuk investasi portofolio yaitu adalah transaksi terkait aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak mempengaruhi adanya transfer pengendalian, contoh seperti pembelian saham perusahaan negara lain. Dan untuk investasi yang terakhir yaitu investasi modal lain atau transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya yaitu arus perdagangan internasional. Sebagai contoh, Kanada, Prancis, Jerman, dan negara Eropa lainnya lebih tergantung pada perdagangan dibandingkan dengan Amerika. Volume perdagangan ekspor dan impor Kanada tiap tahun bernilai lebih dari 50% dari produk domestik bruto atau PDB per tahunnya. Volume perdagangan negara Eropa biasanya berkisar antara 30% hingga 40% dari PDB masing-masing. Volume perdagangan Amerika dan Jepang biasanya berkisar antara 10% hingga 20% dari PDB masing-masing negara tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor arus perdagangan internasional. Faktor arus perdagangan internasional ada 4, yaitu ada inflasi, pendapatan nasional, batasan pemerintah, dan kurs dan mata uang. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, inflasi. Jika inflasi dari suatu negara meningkat relatif dibandingkan negara-negara rekanan dagangnya, maka neraca berjalan dari negara tersebut akan menurun. Jika faktor lain tidak berubah, konsumen dan perusahaan pada negara tersebut mungkin membeli lebih banyak barang dari luar negeri karena tingginya inflasi lokal.
sementara ekspor negara tersebut akan menurun. Yang kedua ada pendapatan nasional. Jika tingkat pendapatan suatu negara pendapatan nasional meningkat dalam persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, maka neraca berjalan akan menurun jika faktor lain tidak berubah. Ketika pendapatan real meningkat atau setelah disesuaikan dengan inflasi, maka konsumsi barang akan meningkat. Persentase peningkatan konsumsi kemungkinan besar mencerminkan peningkatan permintaan barang asing. Lalu yang ketiga adalah batasan pemerintah. Pemerintah suatu negara dapat membatasi atau menghalangi impor dari negara lain. Dengan menggunakan batasan tersebut, pemerintah mengacaukan arus perdagangan. Batasan perdagangan yang paling sering digunakan antara lain adalah bea masuk dan kuota. Jika pemerintah suatu negara mengenakan pajak atas barang impor atau seringkali disebut bea masuk atau tarif, harga barang asing untuk konsumen secara efektif meningkat. Selain bea masuk, pemerintah dapat mengurangi impor melalui kuota atau jumlah maksimum yang dapat diimpor. Untuk yang terakhir ada kurs dan mata uang. Mata uang tiap negara dinilai dalam kaitannya dengan mata uang melalui kurs mata uang sehingga mata uang yang dapat ditukar untuk memfasilitasi transaksi internasional. Nilai dari sebagian besar mata uang dapat berfluktuasi sepanjang waktu karena kekuatan pasar dan pemerintah. Jika mata uang suatu negara meningkat nilainya dibandingkan dengan mata uang lain, maka saldo neraca berjalan akan turun. Jika hal lain tidak berubah, saat mata uang menguat, barang yang diekspor oleh negara tersebut akan menjadi lebih mahal bagi negara pengimpor. Akibatnya permintaan barang tersebut akan berkurang. Selanjutnya kita masuki pembahasan memperbaiki defisit negara perdagangan. Defisit neraca perdagangan yang besar menyebabkan pindahnya lapangan kerja ke negara asing. Karena pemerintahan suatu negara berupaya untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dipengaruhi neraca perdagangan, maka dapat dikembangkan beberapa metode untuk memperbaiki defisit. Kebijakan yang akan meningkatkan permintaan asing atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik dan akan memperbaiki posisi neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan terjadi karena negara tersebut mengeluarkan dana lebih banyak untuk produksi asing dibandingkan dengan dan yang diterima dari ekspor ke negara asing, karena negara tersebut menjual mata uangnya untuk membeli barang asing dalam volume yang lebih besar dibandingkan untuk permintaan asing atas mata uangnya, maka nilai atas mata uang akan turun. Penurunan nilai ini akan mendorong permintaan asing atas produk domestik di masa depan. Meskipun mata uang domestik suatu negara melemah, namun defisit neraca perdagangan tidak selalu dapat terkoreksi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adanya tindakan balas pesaing, yang kedua dampak melemahnya mata uang lain, yang ketiga transaksi internasional yang telah diatur sebelumnya, dan yang keempat perdagangan antar perusahaan. Saya jelaskan satu persatu, yaitu yang poin pertama tindakan balas pesaing. Jika mata uang suatu negara melemah, harga produk negara tersebut menjadi semakin lebih menarik bagi konsumen asing dan beberapa perusahaan asing akan diturunkan harga mereka untuk tetap dapat bersaing di negara tersebut. Yang kedua, poin kedua, dampak melemahnya mata uang lain. Jika mata uang suatu negara tidak selalu melemah atas seluruh mata uang lain pada saat yang sama. Poin ketiga, adanya transaksi internasional yang telah diatur sebelumnya. Beberapa transaksi internasional telah diatur sebelumnya dan tidak dapat diubah segera. Karenanya perusahaan importir non-Amerika Serikat mungkin tertarik pada produk perusahaan Amerika Serikat karenanya melemahnya dolar, tetapi tidak dapat langsung mengubah hubungan mereka dengan pemasok negara lain. Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin memanfaatkan melemahnya dolar dengan membeli impor AS. Jika mereka yakin melemahnya dolar akan berlanjut, neraca perdagangan Amerika Serikat dapat memburuk dalam jangka pendek karena depresiasi dolar. Neraca perdagangan akan membaik jika importir Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat menanggapi perubahan daya beli yang disebabkan lemahnya dolar. Dan yang poin terakhir adalah perdagangan antar perusahaan.
Alasan keempat, mengapa melemahnya mata uang tidak selalu memperbaiki neraca perdagangan. Suatu negara adalah importir dan eksportir yang berada di bawah satu kepemilikan memiliki hubungan yang unik. Beberapa perusahaan membeli barang yang diproduksi anak perusahaannya yang disebut perdagangan antar sebanyak 50% dari seluruh perdagangan internasional merupakan perdagangan antar perusahaan. Perdagangan antara dua pihak ini biasanya akan tetap berlangsung tanpa menghiraukan pergerakan kurs mata uang karena dampak pergerakan nilai tukar terhadap perdagangan antar perusahaan hanya terbatas. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung. Beberapa faktor umum yang mungkin mengubah daya tarik suatu negara untuk investasi asing, yaitu satu, adanya perubahan batas. Selama tahun 1990-an, beberapa negara menurunkan batasan untuk investasi asing langsung. Karenanya membuka peluang untuk menambah investasi di negara tersebut. Yang kedua, ada privatisasi. Beberapa pemerintah melakukan privatisasi atau penjualan beberapa usaha mereka pada perusahaan atau investor. Privatisasi mendorong bisnis internasional karena perusahaan asing dapat mengakuisisi usaha yang dijual oleh pemerintah setempat. Alasan utama meningkatnya nilai pasar perusahaan karena privatisasi adalah antisipasi perbaikan efisiensi manajerial. Yang ketiga, adanya potensi pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan lebih menarik investasi asing langsung karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menarik investasi langsung karena perusahaan yakin dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dengan beroperasi di negara itu. Yang keempat, ada tarif pajak. Negara yang mengenakan tarif pajak relatif rendah atas laba perusahaan akan lebih menarik investasi asing. Saat menilai kemungkinan melakukan investasi, perusahaan mengestimasi arus kas setelah pajak yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai tukar. Perusahaan cenderung lebih suka melakukan investasi di negara yang mata uangnya diperkirakan akan menguat dibandingkan mata uang investor. Pada kondisi ini, perusahaan akan menginvestasikan dana untuk beroperasi di negara di mana mata uang negara tersebut relatif lebih murah atau lemah. Kemudian laba dari usaha baru ini secara berkala akan dikonversi kembali menjadi mata uang perusahaan investor pada saat kurs mata uang membaik. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mengaruhi investasi portofolio internasional. Yang pertama ada tarif pajak atau bunga atau dividen, tingkat bunga, dan kurs mata uang. Keinginan investor atau intuisi untuk melakukan investasi portofolio asing langsung di suatu negara dipengaruhi faktor-faktor yang tadi. Yang pertama, tarif pajak atas bunga atau dividen. Investor umumnya lebih suka melakukan investasi pada negara yang tarif pajaknya atas pendapatan bunga atau dividen relatif lebih rendah. Investor akan menilai potensi laba setelah pajak dari investasi pada sekuritas asing. Yang kedua, adanya tentang faktor tingkat bunga. Investasi portofolio juga dipengaruhi tingkat bunga. Uang cenderung mengalir ke negara yang tingkat bunganya tinggi. Selama mata uang domestik diperkirakan tidak akan melemah. Dan yang terakhir adanya faktor kurs mata uang. Ketika investor berinvestasi dalam sekuritas di negara asing, tingkat pengembalian mereka dipengaruhi oleh perubahan nilai sekuritas dan perubahan nilai tukar dari satuan mata uang sekuritas tersebut. Jika mata uang negara setempat diperkirakan akan menguat, investor asing mungkin akan berinvestasi dalam sekuritas negara tersebut untuk mendapatkan manfaat dari pergerakan kurs. Sebaliknya, jika mata uang negara setempat diperkirakan lemah, investor asing mungkin akan membeli sekuritas negara lain. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu organisasi keuangan internasional. Organisasi keuangan internasional ini ada 6, seperti International Monetary Fund. IMF didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan utama yaitu membantu kerjasama antar negara terkait masalah moneter internasional. Yang kedua, mengupayakan stabilitas kurs mata uang. Ketiga, menyediakan dana sementara pada negara anggota yang berusaha mengoreksi ketidakseimbangan pembayaran internasional. Lalu mengusahakan mobilitas arus dana asing antar negara. Yang terakhir, mengupayakan perdagangan bebas. Salah satu tugas
IMF adalah fasilitas kompensasi pendanaan yang berusaha untuk mengurangi dampak ketidakstabilan ekspor pada perekonomian negara. Lalu organisasi yang kedua ada WB atau World Bank. WB didirikan pada tahun 1944 juga. Tujuan utamanya adalah memberikan pinjaman pada suatu negara untuk memperkuat pembangunan ekonominya. Sumber dana utama adalah penjualan obligasi dan instrumen utang lainnya pada investor swasta dan pemerintah. Landasan WB adalah memperoleh laba karena pinjaman yang diberikan bukan hibah, tetapi diberikan sesuai tingkat bunga pasar. Yang lalu organisasi ketiga yaitu World Trade Organization atau WTO. Didirikan sebagai hasil perundingan Uruguay Round yang mengarah pada perjanjian GATT pada tahun 1993. Organisasi ini didirikan sebagai forum negosiasi perdagangan multilateral dan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan terkait perjanjian GATT. Lalu organisasi selanjutnya adalah IFC atau International Financial Corporation. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1956 untuk membantu pendirian perusahaan dalam suatu negara. IFC bekerja untuk membantu perkembangan ekonomi melalui sektor swasta, bukan sektor pemerintah. Organisasi ini tidak hanya memberikan pinjaman pada perusahaan, tetapi juga membeli saham sehingga menjadi pemilik bukan hanya menjadi kreditor. Organisasi selanjutnya adalah IDA atau International Development Association yang didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan untuk membangun perekonomian yang hampir serupa dengan tujuan WB atau World Bank. Namun kebijakan pemberian pinjamannya lebih sesuai untuk negara yang kurang mampu. IDA memberi pinjaman dengan tingkat bunga rendah untuk negara miskin yang dapat memperoleh pinjaman dari World Bank. Dan untuk organisasi yang terakhir adalah BIS atau Bank for International Settlement. BIS didirikan untuk memfasilitasi kerjasama antar negara terkait dengan transaksi internasional. BIS juga menyediakan bantuan pada negara yang mengalami krisis keuangan. BIS memegang peran penting untuk mendukung negara kurang berkembang saat terjadi krisis hutang internasional pada awal dan tengah tahun 1980-an. Terima kasih atas perhatiannya untuk partisipan. Sesi tanya jawab saya buka. Silakan, persilahkan untuk bertanya. Ya, sesi tanya jawab saya buka. Silakan yang ingin bertanya. Mas Efti Anda, sudah angkat tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efti Anda. Saya ingin bertanya tentang apa peran IMF terhadap Indonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya tampung dulu, saya terima. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, selamat sore. Saya mau bertanya, apa yang membuat negara asing tertarik berinvestasi di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Odet. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanya, saya jawab. Pertanyaan pertama, apa peran IMF pada negara Indonesia? Peran IMF itu membantu krisis keuangan di Indonesia, yaitu membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis keuangan pada tahun 98 pada saat Krismon. Keuntungan yang diperoleh yaitu dengan adanya pinjaman dari luar negeri seperti IMF, maka dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri pada saat Krismon tersebut. Bagaimana Mas Efti Anda? Apakah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik.
Saya jawab untuk pertanyaan kedua, apa faktor yang membuat investor asing tertarik berinvest di Indonesia, yaitu faktor utama yang menjadi salah satu faktor penting investor asing melirik Indonesia, yaitu karena faktor sumber daya alam yang sangat amat luas. Jadi Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, mulai dari sumber daya minyak bumi, sumber daya hasil tambang, maupun sumber daya gas alamnya. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang menjadi salah satu sorotan di dunia karena memiliki letak yang sangat strategis. Jadi banyak sekali sih faktor yang menarik dan menguntungkan apabila investor asing melakukan investasi di Indonesia, Mas Odet. Ya itu, tapi faktor paling pentingnya itu tadi sumber daya alamnya yang sangat luas. Bagaimana Mas Odet? Apakah sudah jelas? Sudah Kak, sudah. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih kepada partisipan, yaitu Mas Estianda, Mas Odet, Mas Doni, dan Mas Brahma. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Pertemuan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.